Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub 13 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku, dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun, aku hendak membela perlakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Ketika kakiku kumasukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Demikian pembacaan firman. Bu Sarma, silakan. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Roma 3 ayat 1 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah.
Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena mereka melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Sarma. Silakan Pak. Oh. Haleluya. Oke. Shalom semuanya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya selalu di dalam kasih-Nya. Karena ada rema ya setiap hari. Akan ada rema dalam hidupnya. Dan kalau dia punya rema maka akan punya iman. Bukan ilusi. Kalau imannya ilusi akhirnya suka bohong ya. Suka bohong dia. Ya, dia takut kalau masa lalunya dibongkar. Ya.
Karena dia hidup dalam ilusi. Dia tidak benar-benar ditebus, tidak didamaikan dengan masa lalunya. Makanya saya santai ya. Saya tiap hari nongol di YouTube, takut nggak? Ada yang nanya ya, enggak juga, nggak apa-apa. Kenapa, malu nggak? Enggak, kalau ada yang nongol ini nggak apa-apa. Pernah ada yang nongol ya, mengungkit-ungkit masa lalu. Saya jawab saja. Memang saya penjahat, mau kenapa? Iya kan? Kalau memang Tuhan mau pakai saya, pakailah. Kalau enggak ya buang saja, mati aja. Gampang kan? Gampang sekali, enak, hidupnya enteng ya. Kalau Tuhan mau pakai, pakai. Kalau enggak buang saja, mati aja, enggak apa-apa Tuhan. Saya juga sampah kok. Tapi bersyukur ya, Tuhan baik. Ada orang yang mau benar-benar mau rusak saya ya waktu itu ya. Tuhan dengan caranya yang ajaib, pokoknya bikin orang ini nggak bisa, nggak berdaya. Berapa kali itu ya, dia mau merusak saya, pokoknya ditekatin mau menghancurkan saya. Karena begitu bencinya sama saya ya. Dan dia punya semua masa lalunya saya. Ya kalau saya sih nggak apa-apa. Dia sudah sampai ke rumah saya, ke saudara saya. Dia udah cerita kemana-mana ya. Wah, pokoknya sudah. Tapi saya tenang-tenang saja. Ya, saya tenang-tenang saja. Tiba-tiba ya, Tuhan membuat dia nggak bisa bercerita lagi. Nah, apakah saya bahagia? Saya sedih. Karena ini sahabat baik saya sendiri ya. Sahabat yang baik. Salah satu fansnya saya dulu yang saya karena saya marah sama dia waktu itu ya. Saya hantam dia. Saya sih rasanya nggak mengkhianati dia ya. Rasanya itu namanya membela diri. Tapi bagi orangnya tetap ya namanya orang. Tetapi saya didamaikan ya. Saya berdamai dengan keluarganya. Saya telepon, saya berdamai. Saya telepon maminya itu baik sekali sama saya ya. Maminya baik sama saya. Kalau saya dulu pelayanan tiap hari Minggu ya, kalau dia akan beda kota dengan kami kan, ya dia ibadahnya di kota kami ya, 2 minggu sekali datangnya. Pasti dia bawain, kalau dia nggak bawain asinan, dia bawain apa selalu bawain makanan buat saya. Karena anak ini kagum sekali sama saya. Mami bawain itu buat manggilnya gitu kan. Buat itu bawain. Aduh saudara, waktu saya telepon maminya nangis ya. Senang sekali saya telepon. Saya minta maaf. Kenapa saudara didamaikan? Sehingga ringan, hidup saya itu ringan. Didamaikan dengan masa lalu. Masalah orang itu tidak mau memaafkan saya, itu bukan urusan saya. Tapi yang penting saya sudah minta maaf. Ya kan? Kalau orang mau hancurkan saya, nggak apa-apa. Biarin saja. Tidak perlu saya berbohong. Ya kan? Demi firman Tuhan, supaya nama Tuhan jangan dipermalukan gundul peang. Tidak perlu kita ya. Kalau Tuhan mau bela dan angkat kamu, kamu tidak perlu takut ada orang yang hianati kamu, ada orang buruk-burukan, busuk-busukan namamu. Jangan takut. Maju terus, lakukan dengan setia, mata memandang kepada Tuhan. Jangan pernah takut ada orang bongkar masa lalumu yang tidak baik. Kecuali kalau kamu belum bertobat, wah ya repot, wah itu urusanmu dengan Tuhan. Bagus kamu udah dibikin babak belur sama Tuhan. Aduh. Kalau Anda sudah bertobat jangan takut ya. Kalau Anda belum bertobat, makanya Tuhan itu ya masa berhentinya saya itu. Tuhan dikasih masa saya bertapa itu ya, masa bertapa. Masa off semuanya itu ya. Sebelum Tuhan tampilkan saya. 3 tahun saya berhenti. 4 tahun saya tidak pelayanan sama sekali. 3 tahun saya hanya puasa ya. Setahun full saya puasa. Tahun berikutnya saya puasanya seminggu 2 kali. Kadang-kadang 7 hari. Tapi rata-rata seminggu sekali, seminggu 2 kali atau 3 hari dalam seminggu. Tapi setahun pertama ya. Saya ingat sekali 2014. Setahun full saya puasa ya. Nah, memang terobosannya luar biasa. Kita nggak perlu takut ya. Waktu saya mau melayani lagi, ditanya diundang khotbah waktu itu. Di mana? Wah, saya gayapan loh, di mana? Ya takut lah, takut nanti tiba-tiba ada musuhnya saya. Ya kan nggak enak kan, munafik kamu kan begitu kan. Saya sih nggak takut, cuma kan munafik malu kan, dibilangin munafik.
Tapi bersyukur sama Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Ya, kalau Tuhan sudah perdamaikan kita, dengan musuh-musuh pun akan diperdamaikan. Masalah musuhmu tidak mau memaafkan kamu, itu bukan urusanmu, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita berdamai. Yang penting kita sudah datengin kalau kita ada salah. Jangan takut untuk minta maaf ya. Jangan malu untuk minta maaf. Kecuali kamu tidak bersalah, jangan minta maaf. Tapi kalau kamu tahu kamu ada salah sama dia, sekecil apapun salahnya, yang kamu cuma gitu aja kok. Ya jangan. Belum tentu cuma gitu saja. Kalau dia lagi kena masalah yang bertubi-tubi, yang begitu aja itu justru masalah besar buat dia. Ya, jangan pikir gara-gara kamu cuman ngomongin kamu tuying marah. Belum tentu. Nah, ya kan. Nah, saudara, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu berdusta. Oh, saya ini demi firman Allah ya. Kita mau berdusta, tidak perlu ya. Kita tidak perlu berdusta demi kebenaran. Kebenaran itu jangan disampaikan dengan dusta. Banyak orang Islam, ya termasuk Irena Handono, suka motong ayat tadi Roma 3 ayat 7. Tuh lihat tuh orang Kristen mengalahkan segala cara buat berdakwah. Sebetulnya orang Islam yang suka bohong. Ya, orang Islam yang suka bohong, suka tipu-tipu untuk berdakwah. Orang Kristen itu tidak boleh, tidak ada yang namanya bohong putih, bohong hitam. Pokoknya seputih apapun itu dusta, itu anaknya iblis. Yang suka berdusta itu anaknya iblis. Ya, yang tidak transparan itu anaknya iblis. Yang tidak transparan dalam keuangan, tidak transparan di dalam kehidupannya, itu anaknya iblis. Ya, yang suka remang-remang hidupnya, itu anaknya iblis. Grey area, itu anaknya iblis. Ya kan? Anda tidak perlu berdusta untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, tidak perlu. Sampaikan saja. Tidak perlu ngarang-ngarang kesaksian, tidak perlu ngarang-ngarang yang spektakuler. Saya dulu ada seorang hamba Tuhan ya. Tapi saya itu kalau saya betapa kagumnya saya sama hamba Tuhan ini. Tapi saya itu suka membuli kami ya, kalau saya lagi cerita tentang hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini ketemu malaikat, didatangi malaikat. Emang ketemunya gimana? Ku. Kuku lah mama la i kakak. Oh itu malaikatnya lagi gagap, lagi kebet beol itu, makanya gagap. Dia papi bilang begitu. Wah saya marah sekali ya, ini papi ini menghina Tuhan. Saya bilang begitu. Papi saya tahu kalau orang itu bohong, saudara. Setelah saya ketemu Tuhan Yesus nggak pakai gema-gema begitu, yang ada gemanya begitu kan kayak kalau lagi dijumbleng di WC-nya zaman kuno itu loh, WC Belanda zaman dulu kan, kalau lagi pup itu kan ya kan sampai bergema begitu. Ya kan. Weh, udah selesai belum? Karena sebelahnya ada sumurnya juga kan, sumurnya juga dalam kan. Nah, itu berarti dia ketemu malaikatnya lagi pup itu kayak nabinya tetangganya saya dulu, ya kan. Ya kan, ke tempat gua kan itu gua di gurun zaman itu kan tempatnya pup kan. Langsung ketahuan, tapi saya ketawa terbahak-bahak, dia membuli saya ya. Itu pasti lagi mules itu, dia bilang begitu. Dia pengen dikagumi oleh orang-orang sampai dia terus bohong begitu. Terus saya ceritakan sama Pak Pendeta saya kan. Terus Pak Pendeta saya ini gembala seniornya itu kan. Masa sih ada yang begitu? Iya nih, ini brother ini bilang begitu. Ini pelayan Tuhan juga kan. Full timer gereja. Ketawa semua ya itu. Jadi dia itu si pendeta ini senior itu kan merasa saya ini anaknya begitu kan. Kamu ini kamu bilang sama si papi itu. Ya, jangan ini. Maksudnya Pak Pendeta ini kan. Bohong itu, jangan mau. Nanti saya tanyain, saya panggil enggak boleh dia bohong begitu. Oh, berarti papi saya benar enggak bohong. Ternyata ini yang enggak benar ya. Banyak orang begitu ya. Nah, enggak perlu kita memasukkan ya. Kalau memang kita orang jahat, kita bilang orang jahat. Ya, enggak usah. Kalau Anda enggak perlu takut ya. Kalau ada orang fitnah Anda mau berusaha mempermalukan Anda enggak perlu takut. Ya, ada orang-orang yang berbohong. Suatu ketika ya, itu yang di
tempatnya Yusuf Manubulu itu, ada seorang yang ngaku-ngaku pendeta, dia bekas, katanya bakar masjid segala macam, bakar gereja segala macam. Nah, waktu itu kan masih zaman Facebookan lu, YouTubean. Saya tertarik kan. Gak usah bilang, kamu di mana? Di sini loh, deket saya. Saya ke sana naik mobil, paling 15 menit nyampe. Wah, dia langsung kayak orang panik. Oh enggak, saya nggak di tempat beginilah begitu. Nah, terus ada orang dari Aceh itu yang saya baptis ya. Yang saya baptis. Mau ke rumah dia, saya bilang, kamu tuh kenal itu dari mana? Ya dari ini. Saya, kamu percuma. Kamu, ya tapi kita sudah sewa mobil nih. Wah, persis jam 4 pagi, mereka tuh mau berangkat, kumpul di satu tempat. Mobilnya sudah sewa dan bayar. Tiba-tiba jam 4 pagi itu, ditelepon sama si orang ini. Saya mendadak tugas pelayanan keluar kota, jadi tidak bisa hari ini datangnya, padahal sudah sewa mobil. Terus si ibu ini telepon sama saya. Itu ya nggak bisa, apa saya bilang, itu berita bohong itu. Saya sudah ngecek sama sinodenya, nggak ada nama itu di situ. Juga nggak usah ngaku-ngaku pendeta ya. Nggak usah ngaku-ngaku pendeta dari mana. Nggak usah. Nanti pelayananmu hancur. Waktu yang akan menguji semua pelayanan kita. Kita nggak usah berbohong demi memberitakan Injil. Polos-polos saja. Kayak saya ini polos-polos saja. Inilah saya begini apa adanya. Bodoh amat. Ya kan? Kalau Tuhan mau pakai, enggak ya bunuh saja, mati saja. Kan istilah gitu aja kan. Kita ngomong begitu, saya kalau udah sama Tuhan itu udah cerita hidup dan mati, saudara. Mau pakai, enggak bunuh aja Tuhan, biar mati saja. Memang saya sampah. Dan ternyata Tuhan pakai saya. Wah, saya ingat sekali ya. Tuhan, siapa yang mau dengerin saya, Tuhan jahat. Siapa yang mau dengerin? Ternyata seluruh dunia dengerin. Saya sampai tertawa. Saya sampai hari kalau mau tidur saya keingetan gitu, saya masih tertawa terpinggal-pinggal. Tuhan ini, aduh, ada-ada aja. Saya nanya siapa yang mau dengerin saya, malah seluruh dunia dengerin saya. Bukan cuma dari Sabang sampai Merauke. Itu Pak Putri kalau cerita 139 negara saya sampai terbang-bang. Ya kan? Ya kalau dipikir siapa yang mau dengerin saya, bekas penjahat, saudara. Banyak orang yang saya sakiti. Tapi kan saya tidak perlu bohong juga, memang saya bekas penjahat. Tetapi yang penting kan kita bertobat, saudara. Yang penting kita berdamai. Yang kedua, banyak orang ya, karena dia di dalam masa-masa pencobaan, dia mencoba menghipnotis dirinya sendiri dengan satu rema yang mencoba meremakan sesuatu yang bukan dari Alkitab. Ya. Contohnya, Tuhan beserta dengan orang pemberani. Itu bukan dari Alkitab ya. Itu dari siapa itu? Tuhan beserta orang pemberani itu. Kalau nggak salah itu mafia itu ya. Si siapa itu Al Capone apa siapa itu ya. Tuhan bukan Al Capone siapa? Itu Godfather itu ya. Tuhan beserta dengan orang pemberani. Saya lupa ya, mungkin itu salah satu film mafia itu. Mafia Italia, Tuhan beserta dengan orang pemberani. Itu bukan dari Alkitab ya. Sama si siapa lagi itu ya. Waktu zamannya perang Kristen Ambon itu, di Ambon perang Kristen sama Islam itu kan. Tuhan beserta dengan orang-orang pemberani. Enggak ada, bukan ya. Itu ayatnya bukan begitu, Bu. Ya. Enggak ada. Tuhan beserta dengan orang-orang pemberani. Enggak begitu. Tuhan itu beserta dengan orang-orang yang takut akan Dia ya. Yang ada lagi, Anda mencoba menghipnotis ya. Kalau aku jalannya hidupku pasti benar, pasti aku akan diberkati dan tidak akan hidup miskin. Oh iya, itu baru benar. Kalau jalan hidupmu benar, ya jujur, kamu pasti akan memperoleh keberuntungan. Tetapi kamu jujur tidak rendah hati, kamu tetap akan kere, saudara. Kalau kamu jujur tapi kamu tidak rendah hati, kamu akan kere. Sudah mau naik jatuh lagi, ya. Karena orang-orang yang rendah hatilah yang memiliki bumi, Haares, jasmani, ya. Hanya orang-orang rendah hati yang memiliki Haares, jasmani. Kalau kamu rendah hati, kamu akan diberkati secara jasmani. Ya.
Jadi ada banyak mitos-mitos, ya, kebohongan-kebohongan pendeta-pendeta yang Anda pikir itu benar. Kalau saya bayar perpuluhan, ya Tuhan akan kasih berlipat ganda. Bohong. Tergantung Anda bayar perpuluhannya kemana. Kalau ke Gilbert ya enggak. Gilbert lagi. Ya, iya, kita kan temanya kan sekarang lagi Gilbert sama Johnny Peol. Kalau kamu bayar perpuluhannya kasih ke Damaris, saya jamin kamu akan diberkati. Kalau kamu kasih bayar perpuluhannya ke Gilbert, saya jamin kamu tidak akan diberkati. Kenapa? Karena kamu kasih ke Gilbert, uangnya kan buat pembangunan gereja, sama buat kekayaannya Gilbert. Kalau kamu kasih ke Damaris, uangnya 100% kamu pasti itu buat orang-orang miskin. Dibagi juga buat diaken-diaken yang mencari nafkah dari Damaris. Juga bukan buat saya, kan? Kebohongan-kebohongannya diberitakan atas nama Allah ini dan demi kemuliaan Tuhan. Itu diucapkan ya. Nanti yang jadi presiden adalah Prabowo, Tuhan bersabda. Coba gimana? Kalau makanya saya bilang di malam ya, Roh Kudus berkata kepada saya. Nah, lu Roh Kudus mana yang benar coba? Ya kan tinggal berapa persentase nubuatannya dia yang jadi, berapa persentase nubuatan yang saya yang jadi kan? Tinggal kita hitung kan. Kan begitu kan? Nah, itu mengerikan ya. Nah, masing-masing Tuhan bersabda. Suatu ketika ada sebuah gereja besar yang punya dua kelompok pendoa syafaat, dua-duanya emak-emak, satu emak hitam, satu emak putih, intinya begitulah. Emak hitam ini, wow, kalau bernubuat edan, tapi begitu dia bernubuat, emak putih dia bernubuat menyangkal si emak hitam ini. Nanti si emak putih bernubuat, emak hitam ini akan menyangkal si emak putih. Begitu sebaliknya terus ya. Yang benar yang mana coba? Yang wah itu sesat itu, tidak ada nubuatan kayak gitu. Kelompoknya ini bikin sendiri, kelompok ini bikin sendiri, kayak nabi-nabi zaman dulu itu ya. Saling menubuat lalu perang antara kelompok-kelompok para nabi ini. Ya, sengaja kita bikin polemik kan, supaya Anda ngerti, suara Tuhan itu nggak seperti itu. Saya udah ajarin Anda ya, suara Tuhan itu dari Rema. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan mengemas kebohongan-kebohongan itu buat apa? Buat cari uang, pertama. Kedua, buat mereka menjaga reputasi mereka. Ketiga, kadang-kadang memang untuk nenang-nenangin hati jemaat. Tetapi juga jangan bohong. Ada orang mati, ya kan? Wah, ini matinya, Anda juga tahu ini orang nggak jelas lah pokoknya lah. Gara-gara adiknya adalah apa, anaknya ini aktivis di gereja Anda, atau anak ini adalah donatur besar di gereja Anda. Oh, papamu sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Gundulmu peang, kamu nggak tahu hidupnya dia kayak apa kok. Oh, ya kan? Ternyata dia mati di tempat pijet. Kamu ngomong apa coba? Matinya lagi pijet di Alexis. Papimu sekarang ada di surga, ya surganya Islam sama bidadari. Nah, jadi kalau Anda nggak ngerti nggak usah bohong. Hibur karena yang masih hidup, yang jangan ngarang-ngarang yang mati sudah di surga di mana. Kalau ditanyain, saya nggak tahu bagaimana keluarganya. Tapi kamu jangan takut. Nah, yang masih hidup yang kita hibur. Gitu ya. Ada lagi ya. Nah, itu banyak ya kebohongan-kebohongan yang di narasi-narasi kebohongan ya yang dibangun karena keputusasaan. Yang sebetulnya Tuhan berkata, tidak perlu kamu bohong. Nyatakan kebenaran itu dengan kebenaran, dengan cara yang benar. Ya kan? Narasi-narasi itu tidak perlu kamu bangun untuk supaya tidak perlu. Katakanlah yang benar, katakanlah kebenaran dengan cara yang benar. Itu Roma 3 ayat 8. Ya. Jadi Anda tidak usah membuat satu ilusi-ilusi, akhirnya jemaat akan disesatkan. Ada pendeta yang bolak-balik ke surga 8 kali. Saya mah kalau 8 kali ke surga nggak mau pulang, saudara. Gila, Pak. 8 kali ke surga, sekali balik ke bumi, belum tentu balik ke surga lagi. Anda kira Pak Pariaji itu masuk surga? Belum tentu loh. Kalau saya jadi Pariaji, begitu saya masuk surga, nggak mau pulang, saudara. Sudah pasti jaminan surga kok. Tuhan bilang apa?
Sungguh sesaklah jalannya, sedikit orang yang melaluinya. Ya kan? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar mati? Jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Saya kalau sudah sampai surga nggak mau pulang. Lu nanti anak gimana? Tidak apa-apa. Anak kan sudah nanti sama Tuhan Yesus. Anak pasti akan bahagia sama Wise sama Miracle, nggak usah takut. Saya juga di surga. Udah sampai surga ngapain pulang? Goblok banget. Pergi ke sana ya susah. Udah sampai sana mau pulang. Sama saja ya. Orang saya sudah ke Eropa. Masuk Eropa lagi susah. Disuruh pulang kan tolol kan. Orang-orang yang nyuruh saya pulang kan tolol. Kamu saja bisa bikin visa Eropa, bisa jadi visa Eropa aja bagus. Saya Foodin itu ditolak tuh, visanya Eropa ya. Nggak bilang sama saya sih. Tolak kan visanya saya Foodin Eropa kan. Saya bisa ke Amerika, kapanpun saya mau pergi bisa. Ya, saya Foodin nggak bisa masuk Eropa. Nangkep ya saudara ya. Orang sudah sampai surga. Nah itu kadang-kadang pendeta-pendeta juga jualan itu ya. Saya melihat neraka. Wah, nerakanya masih kosong saudara. Bagaimana bisa ada Michael Jackson di neraka? Nah itu tidak perlu. Saudara tidak perlu dan Anda juga jangan percaya. Balik ya kepada yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya ikut kelas evangelis ya. Tiap hari apa mah? Lupa ini hari apa nih? Selasa ya. Tiap hari Selasa kita masih ada sisa 5 orang ya, bisa ikut ya 5 orang lagi. Kalau mau ikut ya masih ada sisa 5 orang lagi. Nah, bisa ya untuk nanti kalau enggak ya bulan depannya lagi, tiap bulan ada kok. Tapi kalau mau ini kita Selasa ya, kemarin itu baru perkenalan. Nah kelas pertama baru minggu depan. Minggu depan kita mulai kelas pelajaran pertama. Jadi Anda kalau mau ikut cepetan daftar ya, karena kita cuma tinggal 5 orang untuk kelas yang bulan Mei. Hari Selasa jam 7 malam. Kayaknya supaya Anda jangan dibohongin. Ada yang satu menggunakan kebohongan, yang satu dibohongin. Kayak orang-orang Islam mau dibohongin sama Muhammad, mau dibohongin sama ulama-ulama. Semua khotbahnya orang Islam itu nggak ada yang benar, bohong semua. Coba satu saja ceritain di dalam Al-Quran yang benar. Tak tunjukkan bohongnya di mana. Tidak ada cerita di Al-Quran itu yang benar ya. Nggak ada. Satu saja kamu tunjukkan cerita di Al-Quran. Tak tunjukkan itu bohongnya di mana, salahnya di mana. Seluruh isi Al-Quran itu nggak ada yang benar. Tak tunjukkan saudara bohong itu salahnya di mana. Mana yang saudara bilang benar, tak tunjukkan bohongnya di mana. Ya, dari 6.600 ayat, 6.200 atau 6.600 ayat itu ya. Itu semua nggak ada yang benar. Karena walau kairin makirin itu Allah maha penipu daya. Iblis bapa segala pendusta. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, aletheia, yang sejati kemurnian. Jadi Anda tidak boleh mengatakan kebohongan, ya, menyatakan suatu kebaikan dengan cara yang tidak baik. Dengan cara berdusta nggak boleh. Ya. Itu malam-malam pada pagi hari ini kita belajar open, transparan, apa adanya. Nah, tapi ada yang salah. Ketika Anda lagi jalan di pinggir jalan, lalu teriak-teriak, "Weh, celana dalamku warnanya merah kuning hijau loh. Weh, celana dalamku warnanya merah loh. Weh," teriak-teriak, "Weh. Loh, Gus, bisa bilang-bilang." Misalnya bilang, kata Pak Paul, jangan bohong. Nah itu namanya bukan nggak bohong, karena tolol itu namanya. Naif. Kan Anda bahkan ada yang nanya, lagi naik angkot ditanya, dalam kamu warnanya apa? Gaplok tuh orang nanya begitu, tampar aja tuh orang begitu. Orang nanya celana dalam warnanya apa, gaplok aja. Anda nangkep nggak? Artinya, kalau Anda tidak mengatakan, bukan berarti Anda bohong. Anda kan tidak mau memberi informasi. Ya kan? Anda kan nggak perlu bohong. Nggak tahu, itu aja kan. Saya nggak mau jawab.
Ditanyain, ini ada orang satu pamer-pamer, celana dalamku merah loh, aku enggak pakai celana dalam loh. Pamer-pamer pinggir jalan dia pakai toa, pakai megafon. Ya itu namanya tolol. Lu katanya jangan bohong, itu bukan jangan bohong, itu namanya tolol. Kan nggak perlu begitu kan. Anda diem saja pun itu berarti Anda nggak bohong, nggak usah teriak-teriak. Anda celana dalam yang warna merah atau Anda nggak pakai celana dalam. Nah itu bedanya begitu. Jadi suatu ketika ya, kalau misalnya ya Anda jualan, ya kan, barang ini tidak baik, Anda kudu ngomong ini barang ini nggak baik. Itu supaya dia jangan kecewa. Tapi kalau dia mau beli, tapi harganya murah, Anda harus ngomong. Tapi ya kalau barang itu garansinya misalnya nih cuma 1 tahun dan orang itu tidak permasalahkan, Anda tidak perlu meyakinkan kepada kita, yang ini selama 3 tahun, ini cuma 1 tahun loh ya, ini 1 tahun loh ya, ya itu nggak perlu. Itu sudah tulisannya di situ, ya kan? Itu nggak bohong. Kalau Anda ingin mendapat layanan yang sempurna, Anda ingin baik, Anda kasih tahu ini garansinya cuma 1 tahun. Tapi ketika Anda nggak kasih tahu, Anda itu nggak bohong, ya. Karena dia tidak mengharapkan garansi panjang juga. Sampai Anda memberitahu, baru yang 2 tahun, yang itu garansi 5 tahun, nah ini garansi cuma 1 tahun. Oh saya cari 5 tahun. Gitu ya. Tahu bedanya? Paling ekstrim itu tadi celana dalam. Anda nggak usah pamer-pamer celana dalam Anda warnanya merah. Itu Anda nggak bohong. Ya. Nah, dalam kehidupan kita itu sehari-hari kita juga seperti itu. Kalau Anda tidak ingin berbohong, bilang aja saya nggak mau jawab. Ya kenapa? Ya nggak mau, saya kan nggak harus jawab kan. Nah, gitu ya. Kan nggak segala sesuatu ada karena, kan nggak perlu gitu ya, kamu nggak mau jawab aja. Itu ya, tegas saja. Jangan sungkan. Belajar. Katakan tidak. Enggak, saya nggak mau jawab. Saya nggak mau terlibat, saya nggak mau jawab. Udah begitu saja kan, jadi Anda nggak bohong. Saya tahu nggak tahu, mungkin saya nggak mau terlibat, ya saya nggak mau. Misalnya, apa yang jelas daripada Anda bohong. Yang kalau Anda bohong nyakitin anakmu, kalau Anda nggak bohong kamu begini. Nah, saya nggak mau terlibat, saya nggak mau jawab. Kalau anakmu lagi dikejar polisi masalah narkoba misalnya, saya tidak mau terlibat, saya tidak mau jawab. Karena saya nggak ngerti, banyak hal yang saya nggak ngerti. Bisa begitu. Anda berhak bertanya, berhak mengucapkan kata-kata itu, ya. Jadi Anda nggak bohong. Intinya Anda nggak mau ditanya, jadi tidak perlu bohong. Gitu ya. Sehingga hatimu nuranimu tetap dijaga. Makanya itu ada yang namanya berhikmat, menjawab dengan hikmat. Ya, berkata-kata dengan hikmat. Bukan cerdik seperti ular, bukan cerdik seperti itu, namanya mencari pembenaran. Tulus seperti merpati namanya mencari kebenaran. Tapi namanya kata-kata yang berhikmat. Kita harus membedakan tanpa harus berdusta. Ya, dengan ketulusan hati. Tetapi banyak orang, ya, misalnya ini barang rusak, Anda jual, tiba-tiba orang sampai rumah dijual, loh, barangnya rusak. Kan kamu enggak bilang tadi mau beli yang rusak apa yang enggak. Nah, itu namanya Anda bohong. Anda sudah tahu customer akan kecewa. Orang itu akan kecewa karena Anda sudah tahu ekspektasinya dia. Datang ke toko Anda untuk mendapat barang yang baik. Nah, itu namanya bohong. Ya. Nah, tapi kita balik lagi sekarang di dalam kehidupan kita, dalam ketika kita menghadapi masalah, kita jangan menipu diri kita sendiri juga, ya, menghipnotis dengan kebenaran-kebenaran palsu. Jangan juga, ya, menghipnotis dengan kebenaran palsu itu, ya, adalah dengan perkataan-perkataan positif yang sama sekali nggak ada dari firman Tuhan.
Ya, karena seringkali Tuhan bicara dengan cara yang sederhana. Ya, contoh yang sering saya cerita itu ya, orang kalau kebanyakan utang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Wah, di dalam Yesus aku harus bisa melampaui. Tuhan bilang, aduh kamu nggak bisa lewat. Kamu kredit motor 2, kredit mobil kamu 1, kredit TV, kredit panci, celana dalam aja kamu kredit. Coba bayangin, semuanya dikredit. Akhirnya debt kolektor datang semua rame-rame hari yang sama. Kamu mau minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan nggak akan tolong. Kalau Tuhan tolong, itu bukan Tuhan tolong, itu pas kebenaran random acak. Tuhan lagi kasih kamu pelajaran. Tapi lebih banyak Tuhan nggak tolong ya. Waktu kamu berdoa, coba saja kalau nggak percaya. Kalau kamu ke dukun, ditolong sama dukun. Tapi kamu akan menuai yang kamu tabur. Kalau kamu datang sama Tuhan, 90% jawabannya Tuhan apa? Kembaliin barangnya, jangan kredit-kredit lagi. 90% jawaban Tuhan akan begitu. Coba aja kalau Anda percaya. Cuma kan kamu tidak mau menerima jawaban itu kan, nggak terima kan? Kalau dijawab seperti itu, repot. Ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus hari ini memberkatimu ya untuk hidup jujur sama Tuhan. Tidak perlu bohong. Mari kita belajar jujur kepada Tuhan. Nah ini sekarang kita belajar jangan berbohong ya demi membela Tuhan, demi kebenaran, demi sesuatu. Kebenaran tidak perlu bohong. Memberitakan Injil dengan lurus, jangan takut. Ya, jangan takut dengan masa lalu, mestinya kau tutup-tutupin. Sangkal. Kayak Mario Teguh itu yang nyangkal anaknya sendiri. Salah kan? Coba kalau dia akui anaknya di depan orang, laku nggak dia? Terus dia ngomong, ini kan demi marketing juga. Ya kan? Coba kalau diakui, wah kan terjadi yang mengharukan kan, ternyata Mario Teguh. Ini adalah kesalahan di masa lalu saya. Orang bijak, the golden, apa namanya? Golden apa? Golden Word. Golden Way, Golden Way Maria Teguh itu. Orang boleh punya salah, tetapi bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu? Ini anak saya. Ya, dulu saya pernah punya salah. Malah lakukan. Karena dia bohong, tambah dijirat sekalian kan. Batalin semua kontrak-kontraknya kan. The Golden Ways ya, Mario Teguh itu. Habis ya. Ya kan? Jangan pernah berbohong demi untuk kebenaran ya. Katakanlah kebenaran dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.